Pemirsa, berita inspiratif khas Newsline kali ini hadir dari pasien pertama positif COVID-19 di Majene, Sulawesi Barat yang telah sembuh dan ingin memotivasi seluruh pasien COVID-19 di Indonesia. Setelah menjalani perawatan selama 14 hari di RSUD Sulbar, satu pasien positif COVID-19 asal Majene, Sulawesi Barat ini dinyatakan sembuh. Selama menjalani perawatan, ia mengaku selalu berpikir positif dan hal inilah yang menjadi kunci utama baginya untuk bisa semangat menjalani isolasi hingga dinyatakan sembuh. Ia berharap seluruh pasien COVID-19 yang masih menjalani perawatan agar tetap optimis dan selalu berpikir positif agar lekas sembuh. Setibanya di rumah, kedatangan pasien yang merupakan santri salah satu pesantren di Bogor, Jawa Barat ini disambut isak tangis haru keluarga. Orang tuanya menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah, termasuk kepada tim medis dan seluruh elemen yang terlibat selama proses penyembuhan anaknya. Dan kami sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Junior, pasien positif COVID-19 asal Majene, Sulawesi Barat yang kini telah sembuh dan pulih. Halo Junior, apa kabar? Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Aduh, udah ceria Alhamdulillah, baik. sekali ya. Alhamdulillah udah sembuh. Ikut seneng ya Junior. Jadi boleh diceritain nggak nih sama pemirsa, awalnya kamu dinyatakan positif COVID-19 tuh gimana? Terus gejalanya waktu itu apa? Sakit badan, batuk-batuk atau gimana Junior? Pertamanya itu kan, saya kan sekolah di pesantren Pondok Quran Hidayatul Rahman. Namanya itu, pertamanya itu kan karena corona ini semakin buruk ya. Itu pesantren di sana kan jadi 2 tahun itu saya sama sekali belum pernah pulang. Pertama kali aku pulang ke kampung kan, terus tuh habis itu di bandara di check up. Setelah di bandara itu suhu panas saya tinggi. Taulah anak pesantren kan belum pernah belajar dengar berita, jadi saya sejak itu belum corona itu bagaimana. Jadi saya agak merasa kayak ketakutan sedikit deh. Jangan sampai ini corona kan pernah. Saya pertama kali baru pulang ke kampung. Oke, jadi pertama kali pulang ke kampung setelah selama ini mondok di Bogor begitu ya. Terus ternyata pas di bandara dicek suhunya panas. Waktu itu ingat nggak suhunya berapa? Saya sejak itu 38 ya, udah demam ya berarti ya. Iya. Oke, terus akhirnya kamu harus diisolasi ke rumah sakit dan dinyatakan positif. Waktu itu tesnya pakai apa? Pakai tes swab. Pakai swab ya. Pakai swab terus akhirnya positif. Terus tapi kok kamu kayaknya ngelihat tadi dari cerita-cerita tetap positif, tetap ceria. Kan banyak kalau misalnya orang divonis begitu ya, oh positif terus mau nggak mau jadinya drop gitu. Nah kamu sempat down dulu, terus gimana tuh cara memulihkan kembali kondisi mental, Junior? Ya, saya yakin sama Allah. Saya yakin karena penyakit ini Allah yang ciptakan. Saya yakin Allah pula juga akan yang membalikan. Saya tetap yakin berpositif thinking, jangan berpositif negatif. Karena ketenangan, kesabaran itu semua adalah obat. Sedangkan kalau kita berpikir negatif, sama kalau kita itu panik, justru imun kita akan meningkat, jadi bisa menimbulkan penyakit.
Tuh, oke. Jadi intinya berpikir positif, berbaik sangka begitu ya sama Allah karena katanya yang ngasih penyakit dan yang pasti akan mengambil. Kalau kamu yakin membuat positif terus pikiran, itu justru katanya bakalan jadi obat. Dan kalau drop, kalau down malah jadi turun gitu ya imunitasnya. Nah, Junior, tadi kita lihat ya video kamu udah kembali lagi sama keluarga, peluk-pelukan lagi. Ada nggak kayak tetangga atau teman kamu yang mungkin masih takut? Aduh, masih ragu nih kalau mau bertemu lagi sama Junior. Atau gimana sih perasaan kamu, boleh diceritain nggak? Perasaan saya ya sabar aja. Mungkin ini juga ujian dari Allah. Tabah, yakin kepada Allah bahwa ini sama ujian. Terus teman-teman masih banyak yang nanya nggak, rasanya gimana sih tuh, badannya sakit-sakit nggak gitu. Terus ada nggak kekhawatiran di lingkungan sekitar kamu, tetangga-tetangga kamu, mereka masih pada takut nggak sih? Ada nggak stigma itu? Enggak, karena saya di sini nggak keluar-keluar di rumah. Lagi pula pekarangan rumahnya ya kecil, jadi jarang tetangga yang lewat. Oke, oke. Tapi selain tadi kamu berpikir positif gitu ya, betul-betul ikhtiar, tawakal. Kegiatan apa sih yang kamu lakukan waktu di rumah sakit, di isolasi selama 14 hari? Kegiatan saya ya berzikir, doa, salat fardu, salat lail, ngaji, bersyukur sama Allah, ikhtiar, dan terus bersabar. Saya yakin bahwa semua ini adalah ujian dari Allah. Jadi saya yakin ya ini pasti akan pulih karena kita selalu beribadah kepada Allah, yakin. Yakin begitu ya, dan malah jadi lebih dekat ya, lebih mesra sama Allah Subhanahu wa taala. Junior, kamu paling kangen waktu di isolasi kemarin sama siapa sih? Sama ya keluarga. Sama keluarga, sama siapa? Sama ayah, ibu? Apalagi sama ayah, ibu, keluarga. Tapi kamu waktu di isolasi masih boleh bawa handphone kan? Iya, selalu video call sama ini keluarga. Tuh, video call sama keluarga. Yang pertama kali nangis waktu kamu pulang lagi ke rumah siapa? Ibu di rumah. Saya juga sangat berterima kasih sama Bapak Bupati Majene karena waktu datangkan itu langsung disambut. Saya sangat terharu karena disambut bagus. Iya, saya lihat nih tadi gambarnya. Terus kamu tuh kayak dikasih bingkisan gitu, itu apa sih? Barang-barang apa sih? Itu ada boneka, ada Quran, sajadah, dan banyak yang lainnya. Saya banyak sangat dikasih. Terharu. Dikasih dari siapa, Junior? Ada dari Bupati, ada dari BMT, ada BMI, ada lagi banyak ya teman-teman yang lihat pulang-pulang bawa bingkisan ada banyak dari yang Hidayatullah. Seru sekali. Oh iya, terus kamu mungkin mau ngasih tahu sama teman-teman kita yang mungkin masih ada di pesantren sekarang, terus belum bisa pulang karena pandemi COVID-19 ini, boleh nggak kasih semangat? Apa sih sebetulnya yang harus dilakukan dan kasih tahu sama mereka bahwa tetap ikhtiar dan juga tawakal. Silahkan, Junior. Ya, pesan saya, terus yakin kepada Allah. Jangan takut. Selama ini adalah ujian. Jadi tetap sabar, tawakal, berdekat diri kepada Allah. Yakin bahwa ini penyakit adalah ujian. Jangan takut. Yakin, berdoa, ikhtiar. Jangan takut. Insya Allah berdoa akan dan menyembuhkan ikhtiar. penyakit ini.
Amin. Terakhir, kamu mau ngasih ucapan terima kasih mungkin buat dokter, perawat yang kemarin sabar selama 14 hari sama kamu bareng-bareng. Silakan Junior. Ya, pertama saya berterima kasih sama keluarga, Ibu Bupati, Ibu Bupati, Kepala Dinas Kesehatan, pemerintah Majene, yang dokter di dokter regional, dokter yang dari Mamujur, Rumah Sakit Regional, dan dokter yang di Rumah Sakit Unhas, yang di bandara, yang selalu memerhatikan Junior selama Junior menghadapi penyakit virus corona. COVID-19 ini ya. Oke, Dan jadi semua- dokter, tenaga dan medis semua semuanya yang pada mau- bantu. Iya, pada bikin Dan kamu semangat. semua yang memotivasi. Yang tidak bisa disebutkan satu-satu tentunya. Junior, terima kasih sudah berbagi pengalaman. Aku senang banget. Ini kamu pakai masker tapi lihat matanya Junior itu sangat semangat, sangat ceria. Semoga informasi tadi bermanfaat ya bagi saudara-saudara kita yang masih berjuang dengan pandemi COVID-19. Sehat selalu. Anak cantik, terima kasih sudah bergabung bersama Newsline Metro TV. Dan pemirsa, Newsline masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami.